ada. Dan setelah Tuhan mau supaya kami sebagai anak-anak-Mu untuk pergi dan terus memberitakan Injil. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami pada pagi menjelang siang hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman-Mu, belajar akan firman-Mu, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kami memohon biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus untuk memberkati kami semua. Kami menyerahkan waktu kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya. Tuhan, rasa kita sudah masuki lagi bulan ke-11 dari tahun 2021. Nah, tak lama lagi kita akan meninggalkan kan, tahun 2021. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dasar kebenaran firman Tuhan ambil di dalam 1 Tesalonika kita lihat sama-sama 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Salam dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Buah pemberitaan Paulus. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudaraku yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sini kita mau lihat bersama-sama bahwa dalam 1 Tesalonika pasal 2 sampai dengan ayat ke-10 kita boleh belajar pada siang hari ini menjadi jemaat teladan dalam misi, ya kan? Secara khusus dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan demikian, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita menginginkan kehidupan kekristenan yang baik betul dalam hidup ini, dan kita maunya semua kita itu menjadi teladan dalam hidup ini, ya kan? Tapi menjadi teladan itu tidak mudah. Saya sendiri dalam perjalanan hidup bahwa juga jatuh dalam banyak hal dan tidak menjadi teladan. Lihat, terkadang mungkin di rumah
kita juga tidak menjadi teladan bagi anak-anak yang ada. Nah, kita mungkin pernah gagal untuk menjadi teladan, tetapi kembali kita diingatkan situ, tidak boleh menyerah, karena teladan yang sempurna itu ialah kalau kita melihat hidupnya Yesus Kristus. Itulah teladan yang sempurna. Dan untuk meladani hidup itu membutuhkan waktu yang panjang. Tidak seperti membalikkan telapak tangan, langsung dibalik, wah dia menjadi teladan yang baik. Enggak. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dalam hal meladani Kristus, kita akan belajar dari kehidupan jemaat di Tesalonika, yang akhirnya menjadi teladan bagi semua orang dalam hal membangun kehidupan rohani yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bersama-sama sana, di dalam bagian yang ada kebanggaan Paulus bagi jemaat di Tesalonika, jelas terlihat di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Dalam ayatnya yang ketiga, kalau kita melihat, mereka terbuka menerima Injil dengan penuh sukacita, justru di saat penindasan. Nanti kita melihat kenapa di saat penindasan yang ada. Nah, sukacita dan nilai-nilai Injil yang luhur tidak dinikmati sendiri, tetapi tumpah dan memancar keluar sehingga dikenal dan dinikmati oleh banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang saya katakan jemaat yang misioner. Mereka menjadi jemaat yang misioner. Dalam minggu-minggu ini, dalam bulan ini, kita berbicara. Selalu kita diingatkan kembali sekarang tentang misi. Minggu yang lalu kita berbicara tentang misi. 2 minggu yang lalu kita berbicara tentang misi. Minggu yang lalu kita mengikuti doa bersama-sama dengan Pak Mario. Kita belajar bagaimana mengenal tentang misi yang ada. Nah, di sini kita melihat bahwa jemaat inilah jemaat yang misioner, karena Injil memancar di seluruh wilayah Makedonia dan Akhaya. Apabila dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan jemaat yang ada di Tesalonika? Kalau kita melihat di sana, Paulus menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang dulunya menyembah berhala. Mereka tidak kenal Tuhan, hidup dalam keterikatan dengan dosa. Tulisan, namun sejak mereka mengenal Tuhan atau bertobat, mereka bukan hanya berhenti dari penyembahan berhala. Memang betul. Ketika kita mengenal akan Yesus, ketika kita datang dan percaya, berarti kita berhenti meninggalkan segala sesuatu yang tidak kita percayai. Dan kita datang percaya kepada Yesus. Nah, inilah yang saya katakan bahwa mereka sekarang malah menggunakan, ini yang penting, hidup mereka untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya jemaat di Tesalonika, mereka bukan menjadi jemaat yang pasif. Ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka meninggalkan segala sesuatu kepercayaan. Nah, kalau mereka dikatakan berhala, kita juga dari latar belakang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin ada yang lahir daripada keluarga yang baik-baik, keluarga yang subur dalam Kristus. Tetapi ketika hidup secara pribadi datang kepada Tuhan, berarti kita meninggalkan segala sesuatu itu yang lama, ya kan? Nah, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, disitulah maka kita melihat bahwa dari Paulus kita melihat bahwa jemaat Tesalonika memiliki satu pemahaman yang benar tentang keselamatan. Dia mengerti bahwa ketika seseorang diselamatkan bukan tanpa tujuan. Jadi ketika Tuhan menyelamatkan kita, memilih. Ini sebenarnya masuk kembali kita berbicara tentang predestinasi Allah. Ketika Allah memilih seseorang untuk menyelamatkan seseorang, itu haknya Allah. Gitu kan? Tetapi untuk apa kita dipilih oleh Allah? Untuk apa kita diselamatkan? Apakah hanya ketika kita datang percaya kepada Tuhan kemudian sudah? Kita pergi beribadahlah tiap minggu. Di sini kembali kita diingatkan bahwa bukan hanya sekedar kita diselamatkan, kemudian percaya, kemudian masuk surga. Saya katakan bahwa namun supaya ia atau kita memiliki hubungan yang baru dengan Tuhan, dan supaya kita hidup bagi Tuhan dengan melayani Tuhan.
melalui hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, dan salah. Kehidupan sekarang ini banyak orang Kristen mengatakan bahwa mereka, oh Tuhan berkati dalam hidupku, Engkau selalu ada dalam hidupku, Engkau menyertai aku. Betul. Tetapi yang Tuhan mau, ketika engkau datang kepada Tuhan, untuk apa? Terkadang hidup kita hari demi hari, kita hanya mau Tuhan yang menyertai kita, dan kita tidak memberikan hidup kita kepada Tuhan. Nah, pengertian yang seperti inilah pasti membuat jemaat Tesalonika, mereka betul-betul mengerti bahwa hidup yang diselamatkan oleh Tuhan, hidup anugerah yang mereka terima, bahwa mereka hanya untuk rela melayani Tuhan. Kemarin saya bercerita dengan Pak Pendeta. Kemarin saya mengikuti seminar, katakan Injil palsu di dalam gereja. Wah, apa sekarang Injil palsu di dalam gereja? Pak Pendeta Stefrel Mintang, ya, bagian kenalnya, dan juga pernah ke Palu, menyampaikan, sebenarnya tidak jauh, tapi kalau kita mengikutinya, ya banyak dikatakan bahwa di dalam gereja hanya berbicara tentang bagaimana, oh ya Tuhan memberkati, Tuhan memberkati. Tapi bagaimana hidup kita ini yang sudah Tuhan selamatkan, yang kita berikan untuk Tuhan, untuk melayani Dia, siapapun Dia dan siapapun kita, itu kita berikan hidup kita hanya untuk melayani Tuhan. Maka saya tulis di sana ialah bahwa mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan. Selanjutnya, hidup mereka, berarti orang yang sama itu dia mendedikasikan hidupnya hanya kepada Tuhan. Nanti kita juga akan ada dedikasian yang ada. Berarti itu memberikan dirinya, segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Kalau mendedikasikan diri kepada gereja, ya segala sesuatunya, baik mendoakan gereja, hidup melayani untuk gereja, ya, uang untuk gereja yang ada, melayani bersama-sama yang ada, mendedikasikan. Nah, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sehingga sebagaimana Paulus saksikan dalam ayat 3, jemaat ini akhirnya bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Iman yang mereka miliki tidaklah statis. Statis itu dalam pengertian bahwa hanya, ya, imannya mereka hanya diam di tempat, gak kelihatan ada progres. Dalam seminar kemarin juga dikatakan bahwa ada gereja, saya dikatakan saya paling tidak mengerti. Ada orang-orang sekarang bahwa dia mengatakan bahwa memiliki sebuah gereja yang besar sekali. Tapi sebenarnya gereja yang begitu besar harus bagaimana ketika dia memiliki gereja yang besar? Marilah kita buat tempat-tempat, kalau tidak gereja lah hanya 100 orang. Kalau ada 1000 dalam satu gereja yang besar, jemaat, ubahlah 100 orang, taruh di situ seorang hamba Tuhan, membina umatnya sehingga mereka betul-betul memahami, mengerti, bertumbuh dalam Tuhan, tidak hanya statis. Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, berbicara tidak hanya statis, maka kembali tadi, jemaat di Tesalonika mereka adalah gereja yang misioner. Mereka berkembang, nanti kita melihat. Dan juga dalam pengharapan mereka yang membuat mereka terus bertekun dalam melayani Tuhan. Jadi dalam hidupnya hanya kesetiaan mereka melayani Tuhan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka dikatakan sana sama-sama kita melihat terus menjadi teladan, gereja menjadi teladan dan misioner yang ada. Pertama kita lihat dalam ayat yang ketiga itu berbicara tentang pekerjaan iman. Nah, jemaat di Tesalonika itu dianggap sebagai tipoi atau stempel atau alat pembuat cap. Kalau di sini banyak di itu ya. Kalau kita pergi dekat gereja Katolik, tapi yang di bawah dekat di Tangkasi, di ujung itu kan banyak. Kalau aduh bagaimana ya? Sudah ada stempel, pergi ke sana buat cap saja, kan? Wah, karena kalau ada cap, dianggap sah, kan? Kalau ada cap dianggap sah. Kayak kemarin minggu lalu, visa
Kepala sekolahnya katakan, apa ada bantuan PIP? Oh, saya pergi sebenarnya so pasti karena berapa bulan yang lalu, apa ada bantuan PIP? Pergi ke sekolah, pergi ke Bank BRI, nggak keluar, Pak sudah dibekukan. Waduh, tapi cobalah pergi akhirnya ke sekolah, ke Bank BRI, sampai di Bank BRI saya ingat, kalau yang lalu, kalau tidak ada cap dari sekolah, tidak sah. Jadi minta kertas lah formulir dari BRI, udah dapat kembali lagi ke sekolah, kemudian dicap kepala sekolah. Jadi waktu saya datang pertama, itu satpamnya sudah begini, mau urus apa Pak? Urus PIP. Oh sudah lengkap Pak semua. Oh iya, lengkap. Jadi kemudian dengan CS-nya, jadi Pak syarat-syaratnya, oh sudah Bu semua ini ya. Rupanya ada satu ibu di samping, saya lihat, wah ketika dia urus, wah ibu harus pergi lagi, kembali ke sekolah Bu, minta cap lagi. Saya bilang, wah berarti belum ada cap, berarti tidak sah. Nah, jemaat di Tesalonika, mereka ini tipe atau stempel atau alat pembuat cap atau menjadi patron itu dalam pekerjaan iman. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan sebelumnya, ya kan? Mereka percaya kepada berhala. Namun Tuhan telah memimpin Paulus untuk mengabarkan Injil di sana. Kisah Rasul 16 ayat ke-9. Kalau kita baca di sana, ternyata seperti orang di Filipi maupun Tesalonika pun memberikan respon yang positif. Karena pertobatan mereka menjadi kesaksian hidup di seluruh Asia. Oh, terus satunya lagi. Ya. Pertobatan di seluruh Asia. Ayat 8 sampai dengan ayat ke-10. Nah, Injil yang datang dengan kuasa Roh itu telah mengubah akan kehidupan mereka yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, pekerjaan iman ini bukanlah upaya untuk diselamatkan, tetapi tindakan berbalik dari berhala. Itu mengacu dalam ayatnya yang ke-9. Di sanakah dikatakan, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Jadi orang-orang di seluruh Akaya itu bercerita kepada Paulus, kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Jadi pekerjaan iman mereka itu rupanya dilihat oleh banyak orang yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah respon terhadap kasih karunia yang telah disediakan oleh Allah. Jadi jemaat itu di sana, mereka meresponi akan pemberitaan Paulus. Kemudian mereka bukan hanya pasif, tetapi mereka aktif dalam hidupnya, dalam pekerjaan iman. Pekerjaan iman banyak. Mereka pergi memberitakan Injil, dan inilah yang diminta sebagai misi yang ada. Sehingga orang-orang di semuanya, di sekitar mereka melihat, oh itu yang dikerjakan oleh jemaat Tesalonika. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, katakan di sana, pada kamu tak kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, sehingga mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Dalam ayat 8 dan ayatnya yang ke-5. Nah, di dalam kehidupan kita, mari kita kembali dilihat. Ya, kalau dalam diskusi, dalam pembicaraan kita, sekali kita biarlah kita di Palu ini boleh menjadi contoh atau patron. Kalau kemarin yang mengikuti doa, ada banyak sekali masukan tentang misi dari Pak Mario dan Ibu Ella, ya kan? Terus kemudian, tidak salah, ada juga Ketua Wilayah katakan, ya kalau boleh marilah dari kita. Kalau sinode belum jalan, mari kita menjalankan ini supaya kita juga bisa menjadi contoh. Nah, berarti kita menjadi patron. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua kita melihat usaha kasihmu terhadap misi.
Jemaat di Tesalonika memiliki usaha kasih karena mereka telah memberikan diri kepada Tuhan. Seperti Yason yang rela mengorbankan segalanya termasuk nyawanya. Kalau kita lihat di Kisah 17 ayat 5-9, wah mereka mulai tidak menerima akan Paulus itu. Tapi ada seseorang di sana yang namanya Yason. Kemudian mereka menangkap Yason itu. Kemudian mereka ingin mengadili Yason yang ada. Tetapi Yason membayar jaminan. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia bersedia membayar harga dan dengan sukarela menderita bagi Tuhan. Siapakah Yason kenapa dia mau bayar harga? Kepada siapakah Paulus ini yang datang? Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dikatakan Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus, dengan suatu kepastian iman yang kokoh. Ini berarti bukan hanya perkataan. Kalau 2 minggu yang lalu kita mendengarkan khotbah dari Pak Penatua Yanis, dikatakan bukan hanya sekedar NATO, ya kan? No action, talk only. Banyak orang hanya sekedar berbicara, tetapi tidak memiliki aksi yang ada. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, maka dikatakan harus ada tindakan nyata dan usaha kasih dalam ayat kelima. Kalau saya memiliki uang, ya saya berikan uang. Kalau saya nggak bisa pergi, wah, mungkin saya utus saja atau saya berikan. Kalau saya nggak ada uang tapi ada tenaga, saya berikan tenaga. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, kadang kalau kita merenungkan bagaimana bedanya kita dengan saudara kita yang ada di Jakarta ini, saya sungguh melihat, wah, mereka begitu rindu untuk datang beribadah. Kadang masuk di dalam gereja itu, mereka pergi. Jakarta ini kan macet. Berarti kalau mereka mau pergi, otomatis, wah, sudah persiapan 2 jam sebelumnya. Benar, 2 jam sebelumnya, sehingga mereka bisa datang. Nah, usaha kasihmu terhadap misi harus ada tindakan nyata. Yang Yason kerjakan di sana, dia boleh lagi menerima Paulus, kemudian dia ditangkap dan Yason membayar segala sesuatunya itu. Tapi secara kasih oleh Tuhan, ada banyak orang, ada banyak anak Tuhan, oke, berbicara misi, tapi ketika orang misi datang atau bagaimana mau menopang akan misi, waduh, mulai berpikir akhirnya, mulai hitung-hitungan. Nah, kalau kita katakan, wah, hitungan-hitungan matematikanya ini, kalau saya menguntungkan atau tidak, ya kan? Dalam pengertian, nah, kalau saya membantu orang ini, wah, bagaimana ya? Kalau saya membantu misi, bagaimana? Di dalam seminar kemarin yang ada, demikian juga. Memang banyak yang mengikut, ada sekitar 400-an orang lah yang ikut dari 4 negara. Memang salah satu yang masih dikatakan, bagaimana misi yang ada, ialah bahwa kasihan misi yang ada di Indonesia, para misionaris yang pergi dari Indonesia, mereka itu harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan support dana yang ada. Memang kalau berbicara misi, kalau ada orang Amerika, orang Korea, dan orang Jepang, kalau kita mau berbicara, pasti orang Amerika ini dananya itu lebih besar. Kalau dihitung, saya pernah mengikuti 1,9, dana mereka yang diberikan untuk pergi ke misi, itu mereka terima besar. Dalam pengertian begini, oke lah, kau pergi misi, kau dibiayai oleh jemaatmu yang ada, oleh badan misi yang ada, menerima dengan, ya, untuk mereka hidup di negara 3, misalnya di Indonesia, mereka bisa hidup dengan, cukuplah, lebih. Tapi coba orang Indonesia yang pergi ke negara yang lain atau ke tempat yang lain, waduh, memang, wah, kira-kira mau beli makanan atau mau ini, wah, mereka benar-benar memang berkumpul. Tapi kalau coba, jadi pernah kami ikuti seminar, Pak Pendeta juga pernah mengikuti kegiatan seminar Kairos.
itu ketika bicara katakan pas ada orang Amerika Korea ada situ, terus ditanya, betul tidak Bapak terima bagaimana? Orang Amerika itu, iya betul, dan saya menyampaikan apa adanya. Memang saya tahu, dalam pengertian bahwa dia bisa beli segala sesuatunya yang ada di Indonesia. Tetapi kalau kita dari Indonesia pergi melayani keluar, bergumul dalam pengertian bukan bergumul mati-matian. Maka di sini kembali diingatkan bagaimana usaha kasihmu terhadap misi bukan hanya sekedar okelah bicara, tapi harus ada tindakan yang nyata. Apa yang mau dibuat? Maka tadi kalau diberikan Yason bukan hanya memberikan nyawa, dia juga membayar segala sesuatunya. Karena dia tahu bahwa ketika dia menerima Injil, dia diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka dia berkorban untuk semuanya. Secara yang dikasih oleh Tuhan. Maka usaha kasih adalah tindakan untuk melayani Allah yang hidup. Hal ini menggambarkan Allah sebagai Raja dan berikutnya. Sebagai hamba di satu sisi kita adalah hamba, tetapi di sisi lain kita adalah anak, betul kan? Kita hambanya Yesus Kristus, tetapi di sisi lain kita adalah anak. Nah, Paulus sangat memuji jemaat Tesalonika karena mereka kaya dalam kemurahan. Sebenarnya mereka ini miskin, tetapi mereka kaya dalam kemurahan karena mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Berarti dalam pengertian, mereka tidak punya apa yang bisa kita beri, mari kita berikan segala sesuatunya. Apa yang tidak bisa? Kalau kita melihat 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 5, mereka itu kalau melihat jemaat yang miskin, tetapi mereka memberi, bahkan memberi daripada yang mereka tidak miliki. Nah, kalau seperti seorang, kalau mau bicara kaya, ada sini kan temannya Pak Pendeta Im. Kalau Natali hanya memberikan 1 M kepada gereja, itu kecil itu. Ya toh? Kalau yang memiliki Yamaha, ayo kok berikan 1 M kepada gereja, itu kecil. Mungkin tidak daripada hanya berapa persen daripada dia punya kekayaan. Tapi kalau Pak Pendeta memberikan kepada gereja, marilah saya berikan nih 2 juta tiap bulan saya kasih. Karena apa? Dari ketidakberadaannya yang memberikan lebih. Kalau orang-orang yang kaya yang memiliki uang hanya memberikan pada gereja 1 M, 2 M. Kalau kita tahu bahwa kekayaannya lebih, itu bukan dia memberi, ya kan? Hanya menyisihkan aja itu. Ya kan? Tapi dari kita yang tidak ada, jemaat Tesalonika ini, ya kan? Mereka kaya dalam kemurahannya. Mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampauinya. Ya kan? Maka kembali diingatkan, adalah lebih baik memberi daripada menerima. Nah, inilah manifestasi dari usaha kasih. Bagaimana usaha kasih itu? Tindakan kasih yang kalau kita melihat usaha kasihmu terhadap misi. Bagaimana kita mungkin di rumah, kalau kita tiap hari makan sekian, mari kita boleh sisihkan untuk misi. Kita sisihkan. Seminggu kita sisihkan berapa untuk misi. Saat ini kita memang kalau mau dibilang kerjaan misi yang Tuhan percayakan, membutuhkan banyak dana ke depan ini. Banyak dana butuhkan. Apalagi nanti kalau cair punyanya Pak Elias, saya tapi kan tadi kesaksiannya kan tidak lama lagi cair. Kami terus berbahagia Pak dan mendoakan. Karena kan Pak Elias ini bagian doa dan dana. Jadi memang bukan hanya 10%, ya kan? Pak Elias senyum-senyum terus ini, lama cair. Tetapi inilah Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari dari kita tidak keberadaan kita, mari kita berikan. Kalau dari yang kita punya, itu mah kita hanya menyisihkan, enggak memberi, itu namanya. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, mari kita lihat ketekunan pengharapanmu di dalam misi yang ada.
Ketekunan atau kesabaran dalam pengharapan. Di dalam pengharapan pasti ada kesabaran. Karena pengharapan kita adalah kepada Tuhan yang benar dan yang hidup. Jemaat Tesalonika bisa berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang benar karena mereka melayani Allah yang hidup dan yang benar, Tuhan yang bangkit dari kematian. Seperti Tuhan, ya kan? Yang bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, bermahkota duri, kaki dan tangan terpaku, dan lambungnya juga mengalirkan darah segar. Tetapi ia sabar sampai mencurahkan titik darah penghabisan. Kita tahu juga ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, bisa saja dia meninggalkan kita, ya kan? Dia berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu. Tetapi apa? Dia sabar sampai mencurahkan titik darah penghabisan. Karena itu salib gantinya mahkota mulia. Tanpa salib tidak ada mahkota mulia. Tanpa salib tidak ada mahkota mulia. Jika kita sabar, kita mengatakan orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu yang akan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjut. Inilah sebenarnya kesabaran dalam memberitakan Injil kepada semua orang. Kenapa saya katakan? Karena di dalam memberitakan Injil, inilah yang harus disampaikan. Dalam seminar kemarin, Injil palsu di dalam gereja, itu berbicara bahwa di dalam gereja bukan berbicara tentang apa? Bukan berbicara tentang bagaimana Yesus mati, kemudian dia memberikan nyawanya bagi kita, dia bangkit, dan dia mau supaya kita mengikuti dia. Dan kita juga harus memberitakan kepada orang lain. Bukan hanya sekedar, oh ya, berkat, Tuhan berikan berkat yang Tuhan, betul. Tetapi tanpa salib tidak ada mahkota. Ya bagaimana mengikut Tuhan itu memang dikatakan, oh ya, kalau kita melayani orang-orang di penjara itu selalu kan mengatakan, bagaimana? Percaya pada Tuhan Yesus? Percaya. Tapi keluar dari penjara untuk benar-benar ikut Tuhan, itu gak mudah. Maka memikul salib, inilah sebenarnya kesabaran yang Tuhan mau dalam pemberitaan Injil. Ya inilah yang kita sampaikan saat ini yang sedang dilayani di Bungku. Apa yang kita mau? Bahwa itu memberitakan Injil. Memberitakan Injil kepada siapa? Pada orang-orang di sana yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang belum mengenal akan Yesus Kristus. Nah inilah berita yang harus disampaikan. Maka ketika kita melayani seseorang, ya kan, itu kan hanya tidak sekedar, oh ya sampaikan. Ketika orang itu benar-benar sungguh datang pada Tuhan, maka selalu nanti dibilang bagaimana kemudian pendalaman Alkitabnya. Ajarkan dengan sabar, disampaikan Injil itu. Lalu secara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah berita yang harus disampaikan, bahwa ia rela memberikan nyawanya dan mati, bangkit pada hari yang ketiga. Ini yang harus disampaikan. Bukan hanya, wah mari Pak, datang kepada Tuhan. Maka disampaikan di sana kemarin dalam kesaksian saya berkata, bagaimana ada satu sekolah, seorang dokter, apa yang dikatakan oleh dokter itu, itulah yang benar. Kenapa? Karena dia seorang dokter. Kemudian dia mendirikan sekolah itu, dan dia memiliki biaya yang ada. Kemudian ada staf-staf di bawahnya. Staf-staf di bawahnya ini ya, dia yang gaji. Kalau dia melakukan kesalahan, ya tahu, wah staf-staf bawahnya ini, wah, bagaimana ini mau negur ini? Ya, bagaimana ini mau ditegur? Kalau tegur, waduh, saya pasti dikeluarkan. Nah, nggak dapat. Tapi Bapak Saudara yang kasih oleh Tuhan, inilah yang harus dikerjakan oleh kita dalam pengharapan, dalam penantian kedatangan Tuhan yang kedua. Apa yang kita kerjakan? Yaitu ketekunan pengharapanmu dalam misi itu memberitakan Injil. Maka bukan hanya kita menjadikan gereja yang menjadi gereja yang mega church, gereja yang begitu besar, tetapi melalui gereja kita bisa membangun gereja-gereja yang lain dalam pengertian titik-titik yang lain. Kalau 2 minggu yang lalu sampaikan apa? Jadikan terang di tempat yang lain, gitu ya. Terang tempatnya, menjadi titik yang satu menjadi terang, titik yang satu menjadi terang.
maka itulah pengharapan kita dalam Tuhan. Kita menantikan dia datang yang kedua kali. Betul kan? Kita saat ini hanya menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi di dalam tekunannya itu, yang Tuhan mau, mari kita terus jalankan misi itu. Mari kita adakan titik yang lain. Kalau sekarang kita ada di Bungku, nanti lagi Bodopi, kemudian Bunta. Mari kita boleh menjadi patron gereja yang ada. Di dalam kekurangan kita yang ada, kalau mau dilihat, tapi wah, kita luar biasa kaya di dalam kesetiaan kita untuk terus melayani Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, berkati Tuhan. Maka itu kembali kita ingatkan bagaimana hidup kita di dalam Tuhan, bagaimana kesetiaan kita di dalam Tuhan, bagaimana kita mau terus bermisi di dalam Tuhan. Maka di dalam ayat yang ketiga itu jelas diingatkan, dalam pekerjaanmu, imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Nah, itu yang Tuhan mau. Mari kita kerjakan dalam kehidupan yang ada, pekerjaan iman kita. Biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya di Sulawesi Tengah nantinya yang akan melihat, di 4 penjuru mata angin. Wah, ada, ya. Bukan dilihat, bukan menjadi gereja yang besar juga, tetapi ialah dilihat bahwa melalui orang-orang yang hidup dalam GAA memiliki hidup yang beda. Seperti Tesalonika. Nah, mereka hidupnya, wah, berarti orang yang sungguh hidup melayani Tuhan. Dan yang kedua, dalam usaha kasih. Walaupun kita berbicara misi, mari kita berikan segala sesuatunya. Kalau kita mau berikan dana, kita berikan. Usaha harus ada tindakan nyata. Tindakan nyata sudah kita buat saat ini. Luar biasa. Bagaimana kita juga bisa menopang Tentena, Bunta, Topang. Masih ada juga di sana Air Panas, Timbe. Bapak Ibu saudara yang kasih, pekerjaan yang begitu luar biasa. Dan di dalam ketekunan pengharapan kita menanti kedatangan Tuhan. Tapi dalam ketekunan yang benar-benar sungguh kita jalani misi, memberitakan Injil. Bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi harus membuat orang itu sungguh datang dan bertobat, bahwa percaya kepada Yesus Kristus itulah satu-satunya juru selamat. Karena ada banyak orang yang mau melayani orang lain dengan dikatakan memanipulasi firman. Pak Sefir katakan kemarin, memanipulasi firman dalam gereja. Dia menyampaikan kepada firman dengan maksud-maksud tertentu, ya kan? Maksud-maksud tertentu. Tapi kita di dalam ketekunan pengharapan kita dalam Tuhan, misi itu kita memberitakan Injil supaya orang percaya, kembali diingatkan bahwa hidupnya kita harus memang hanya percaya kita sudah diselamatkan, hidup kita untuk melayani Tuhan, kita harus beritakan Injil pada orang tersebut. Hanya itu yang Tuhan mau dalam menjalankan kehidupan ini. Hari Bapak biar dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur hari ini kita juga diingatkan. Sebentar kalau kita akan ada perjamuan Tuhan dan juga dedikasi, itu kita memberikan diri kita pada Tuhan sepenuhnya, sehingga melalui jemaat, bukan jemaat GAA, ya, tapi harus melalui jemaat GAA, nama Tuhan dipermuliakan. Nah, kita bisa menjadi patron bagi banyak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, makasih Tuhan bahwa Engkau begitu mengasihani kami. Engkau mau datang dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Nah, ketika kami datang kepada Engkau dan percaya kepadamu Tuhan, kami juga diminta, kami adalah hamba-hambamu,
di dalam hidup kami Tuhan, untuk kami terus mengasihi Engkau Tuhan. Mengasihi bukan hanya sekedar bahwa kami memberikan baik uang kami, tetapi segala sesuatunya, uang kami, tenaga kami, waktu kami, hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan situlah kami terus melayani Engkau Tuhan. Karena kami menanti akan kedatangan-Mu yang kedua kalinya dalam satu pengharapan. Kami percaya dalam pengharapan itu Tuhan, kami mau terus memberitakan Injil. Karena kami tahu ketika kami percaya kepada Engkau, keselamatan Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Dan biarlah terus kami memberitakan Injil, sehingga ada orang lain yang membutuhkan pengharapan, mereka juga boleh diselamatkan. Tuhan, tolonglah kami semua, mampukan kami Tuhan, untuk kami menjalani akan kehidupan kami dalam jalankan misi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah belajar akan firman-Mu dan kami telah menjalaninya. Amin.